Baiklah Bunda, kita akan mulai membuat bagian atas topi. Kali ini saya menggunakan poli Indo D27, 1 peniti penanda dan hook nomor 4. Kita buat dulu chain 5. Bunda boleh juga menggunakan chain 4 atau magic ring ya. Saya menggunakan chain 5 di sini. Kemudian slip stitch. Slip stitch hanya kita gunakan pada pembuatan magic ring ya. Di round-round selanjutnya kita tidak menggunakan slip stitch. Oke, setelah menjadi ring seperti ini, kita tidak memakai chain 1, tapi langsung saja memasukkan kembali hook ke dalam tengah ring, lalu kita langsung membuat SC. Buatlah sebanyak 8 SC. Jika sudah selesai 8 SC, kita akan masuk ke round 2. Di round 2, setiap stitch ini diisi dengan 2 SC. Ya, kita lakukan increase. Biasakan setiap round diawali dengan membuat 1 SC, kemudian meletakkan peniti penanda. Kita buat increase semua. Jadi pada round 2 ini nanti jumlah SC nya jadi 16 ya. Increase ini juga saya lambangkan dengan huruf V pada pola tulisnya. Oke, berhenti pada 1 stitch sebelum penanda. Ini sudah 16 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, kita masuk pada round 3. Di round 3 sama seperti tadi, kita buat 1 SC dulu, kemudian letakkan peniti penandanya, lalu kita buat lagi penambahan hitungan 1 SC, kemudian increase ya, satu SC, lalu increase. Lakukan terus penambahan hitungan seperti ini sampai ke 1 stitch sebelum penanda. Nah, ini sudah selesai round 3 nya. Kita akan masuk pada round 4. Buka dulu peniti penandanya, buat 1 SC, kemudian letakkan lagi peniti penanda. Pada round 4 ini kita akan membuat 3 SC dulu, baru kemudian increase ya. 3 SC, kemudian increase, ulangi lagi membuat 3 SC, 1, 2, 3, increase. Silakan buat cara penambahan SC ini sampai ke 1 stitch sebelum penanda. 3 SC, kemudian increase. Round 4 nya sudah selesai. Jumlah semua stitch pada round 4 ini 30 ya. Kemudian kita akan masuk ke round 5. 1 SC dulu, letakkan peniti penanda. Pada round 5 ini kita akan membuat 4 SC, kemudian increase ya. 1, 2, 3, 4, increase. 1, 2, 3, 4, kemudian increase. Nah Bunda, lanjutkan terus cara penambahan seperti ini tadi. Sebelumnya kita sudah 3 SC kemudian increase. Yang ini kita membuat 4 SC kemudian increase ya. Oke, 1, 2, 3, 4, increase. Lanjutkan terus round-round ini sampai ke round 14. Di round 14 nanti Bunda akan ketemu dengan 13 SC kemudian increase ya. Selalu lakukan tanpa slip stitch dan jangan lupa berikan penandanya. Nah, ini sudah jadi sampai ke round 14 ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Saya sudah sampai pada round ke-14 dan ini sudah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 SC kemudian increase. Oke, ini sudah round ke-14. Kita akan masuk pada round 15.
Di round 15 sama seperti sebelumnya, kita akan melakukan pembuatan 1 SC dulu, lalu menyematkan peniti penanda, diteruskan. Kalau tadi sudah 13 SC increase, ini kita membuat 14 SC increase. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, 14 increase. Lanjutkan 14 SC, kemudian increase sampai ke 1 stitch sebelum penanda. Ini round ke 15 nya sudah selesai ya. Nah, mulai pada round 15 ini cara membuatnya tidak terus-terusan membuat penambahan hitungan, Bunda ya. Jadi setelah round 15 memasuki round 16 nanti jumlah stitchnya tetap gitu ya. Oke, ini round 15 sudah selesai. Kita buat round 16. Pada round 16 tidak ada penambahan hitungan. Semuanya diisi dengan 1 SC saja. Ya. Semua diisi dengan 1 SC saja sampai ke 1 stitch sebelum penanda ini ya. Nah, ini hasilnya untuk di round 16 ya. Di round 17 kita akan membuat lagi penambahan yaitu 15 SC kemudian increase. Nah, kalau pada round 15 16 tadi jumlah stitchnya 96, di round 17 karena 15 SC kemudian increase, total stitchnya nanti adalah 102 SC. Jadi di round 18 juga 102 SC. Silakan disimak kembali pola tulis yang akan saya berikan sampai nanti berselang-seling penambahan tetap itu sampai ke round 24 ya. Oke, kita sudah sampai pada round 38. Kalau masih kurang panjang, Bunda boleh tambahkan sampai round 39 atau 40 ya. Sesuaikan selisih sekitar 1 cm atau 0,5 cm dari atas telinga. Sebaiknya 0,5 cm ya. Kemudian itu berarti kita harus masuk kepada round akhirnya. Round akhir pada crownnya itu. Nah, ini saatnya kita membuat lubang-lubang untuk talinya. Saya ambil hitungan 120 dibagi 6. Jadi ada 6 tempat lubang talinya. 120 dibagi 6 dikurangi 3. 3 itu untuk lubangnya. Ya, dikurangi 3 jadinya 17. Saya sudah buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk awalnya saya buat setengah dulu ya, 8. Setelah selesai 8 SC, chain 1, skip 1 SC, buat 1 SC di sebelahnya, chain 1 lagi, skip 1, buat SC di sebelahnya. Lanjut membuat 17 SC. Oke, 17 chain 1, lalu skip 1 lubang, buat 1 SC, chain 1 lagi, skip 1 lubang, buat SC berikutnya. Lanjutkan 17 sampai ke bagian hampir ke akhir ya. Chain 1, biarkan dulu. Nah, kita pastikan lubangnya tadi sudah ada 6. Untuk lubangnya 1 2 3 4 5 6 ya. Kita akan masuk ke bagian tepian topinya yang mekar itu ya. Oke, untuk permulaan bagian tepi topi yang lebar itu kita awali dulu dengan 9 SC lalu increase ya. 2 4 6 8 9. 9 itu nanti pas di bagian lubang yang kita buat untuk tali. Kemudian di sini increase-nya di atas 1 SC, lalu di lubangnya itu kan kita ada 1 CH, berarti isi aja dengan 1 SC. Teruskan lagi, ini sudah saya buat 2 4 6 8 9 ya. Sudah 9, dibuat increase lagi, teruskan lagi sampai ke seluruh bagian. 1 2
Ini di bagian lubang diisi aja dengan 1 SC. Kemudian 10-nya increase ya. 1 2 buat V. Kemudian isi lagi 1. Yang ini jangan terlewat. 2. Nah, lanjutkan sampai berkeliling ke sini. Baiklah Bunda, saya sudah selesai dengan part A-nya ya. 39 row. Berikut dengan lubang tadinya ya, 39 itu. Oke, kita lanjut ke part B. Jadi di B ini kita membuat pet topinya yang lebar itu. Istilahnya itu brim. Kita mulai ya. Saya sudah sudah di awal round. Setelah 1 SC kita buat 8 lagi ya. Sembilan, 10. Di 10-nya kita, ini tadi udah 9 ya, termasuk yang awal tempat peniti itu udah 9. Yang ke 10-nya kita buat increase 2 SC di dalam 1 lubang. Kelihatan nggak tuh? Nah gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Delapan nih, 8 di dalam lubang nggak apa-apa, lanjut aja. 8, 9 pas di atas SC nya boleh. Jangan pedulikan tempat dimana lubangnya pas atau enggak gitu ya. Intinya kita harus buat 9 SC lalu increase, 9 SC lalu increase, itu aja Bunda ya. 9 lalu 10 saya di lubang malah ya, nggak apa-apa. Lanjut lagi. Nah, sampai berkeliling ke penanda yang awal. Oke, ini sudah sampai ya di bagian terakhir row satunya. Kita buka penitinya. Lalu seperti biasa buat dulu 1 SC. Pada row kedua brim ini 10 SC lalu increase ya. Kita buat setengahnya dulu supaya tempat increase-nya geser ya. Berarti dari 1 2 3 4 4, 5, baru kita buat increase. Nah, kalau sudah setengahnya ini, lanjut lagi kita ke formula yang awal ya. R2 nya yaitu 10 SC baru increase. Ini baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 increase. Nah, lakukan terus formula awal ini 10 SC increase sampai akhirnya ke ujung tanda ini lagi ya. Oke, ini udah hampir selesai. 2 3 4 5 6 sisanya ya. Jadi kalau untuk pembuatan brimnya ini atau pet topi yang melebarnya itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan berapa sisa, kelipatannya pas atau tidak. Yang penting cara increase-nya sudah betul sesuai dengan yang di pola tulis, itu sudah cukup ya. Jadi kita masuk ke row brim yang ketiga, lepas dulu penitinya 1 SC. Nah, di row ketiga ini Bunda, kita mengulangi formula pada row pertama, yaitu dengan 9 SC lalu increase ya. Tadi increase-nya sudah ada di sini. Nih. Nah, yang ini kita buat 9 SC dulu. 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian increase. Nah, lanjutkan. Formula round 3 9 SC increase itu sampai nanti di sini lagi. Oke, saya sudah hampir sampai di bagian akhirnya ya. Di sini kita sudah increase, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sudah 9 EC increase lagi. Lalu ada sisa nih.
Ada sisa beberapa SC di sini, 1 2 3 4. Ada sisa 4, itu tetap kita isi dengan 1 SC saja Bunda ya. Apa nak? Setelah kita isi keempat SC ini tadi, tidak perlu ditambah lagi ya, cukup 4 SC terakhir itu kita masuk ke round berikutnya. 1 SC dulu, lekatkan penitinya. Di round keempat pada brim ini kita membuat 1 SC di seluruh bagian topi ya. Jadi sampai ke sini semuanya 1 SC semua isi Bunda ya. Tidak ada penambahan, jadi hitungannya tetap seperti pada round 3 tadi. Tidak usah dihitung. Pokoknya ingat saja di round 4 itu isi semuanya dengan 1 SC. Oke, hampir sampai di akhir dari round 4. Ya, tetap kita buat 1 SC. Putar-putar. Nah, kita akan masuk ke round 5. Buat dulu 1 SC. Harus seperti itu terus ya. Oke, pada round 5 setelah 1 SC dan diberi penanda, kita akan membuat 10 SC lalu increase. Tapi karena tadi pada round 1 kita buat increase di sini ya. Ini increase nih, kayak ada 2 nih P. Kemudian di round 3 kita sudah buat increase-nya di sini. Berarti pada round 5 kita increase-nya di sini lagi ya. Jangan bersejajaran sama posisinya dengan increase pada round 3. Itu akan membuat tepian topinya tadi, tepian topinya nanti ada sudut-sudut perseginya. Jadi supaya dia mulus pinggirnya itu, kita buat tempat increase-nya beda-beda ya. Jangan di situ-situ aja, jadi geser. Nah, ini kita buat 5 dulu. Baru increase setengahnya. Nah, kalau sudah 5 increase, selanjutnya teruskan seperti pola rumus yang semestinya, yaitu 10 SC. 10 SC lalu increase. Berapa ini? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau sudah 10 increase. Lanjutkan 10 SC increase ini sampai ke dekat tanda ya. 7, 8. Oke. Sisanya ada 8 ya, yang di row ke 5 ini abaikan saja. Tidak perlu Bunda tambah dengan yang increase ya, walaupun cuma 8, oke. Kita masuk ke row 6. Di row 6 ini sama seperti halnya pada row 4 tadi. Kita buat 1 SC di setiap stitch sampai akhirnya ke akhir round di penandanya ya. Teruskan Bunda cara seperti ini. Setelah di round 6 nanti selesai, kita ke round 7. Di round 7 nanti 11 SC tambah increase. Seperti itu terus. Perhatikan pada pola tulisnya ya. Oke Bunda, kita akan menghias topi yang sudah kita buat dengan pita organdi. Boleh dengan pita yang lainnya ya. Sebaiknya gunakan jarum sulam atau jarum tapestry dengan lubang yang besar, tapi pitanya dilipat dulu begini. Nah, kalau tidak punya, Bunda bisa gunakan hakpen yang besar nomor 7,5, 8 atau 9 ya. Ini tadi tempat lubang-lubangnya sudah saya lepas penitiknya. Masukkan dulu dari lubang ke 2 sini ya. Jadi Bunda memasukkannya begini tuh. Baru ditarik pitanya keluar dari lubang seperti itu.
Ya, kalau pakai jarum lebih cepat, Bunda. Nah, seperti itu, ya. Lanjutkan nanti sampai ke bagian yang sini. Oke, sudah berkeliling. Pastikan tidak terlalu kencang, Bunda ya, kecuali kalau yang memakainya memang ukuran kepalanya lebih kecil. Lihat bagian ujungnya apakah sudah sama panjang atau belum. Buat sama panjang. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan mulai mengikatkan pitanya. Untuk mengikat pitanya kita memerlukan bantuan jarum pentul supaya gesernya tidak terlalu jauh ya. Seperti ini bagian ini yang di tangan kiri, yang ini yang tangan kanan. Bagian yang di tangan kiri kita tarik ke atas, di sebelah atas, masuk ke dalam. Lalu jangan terlalu kuat, letakkan saja seperti ini. Ambil jarum pentulnya, tusukkan di sini. Hanya sekedar supaya dia nggak geser ya, untuk menahan sementara. Kemudian bagian yang ini lipatkan, kemudian bagian yang tangan kiri dilipat seperti ini, kemudian yang di tangan kanan melewati atas dari lipatan pada tangan kiri, kemudian masukkan ke dalam sini, lalu tarik. Nah, jadi pitanya. Oke, kita akan menghias topinya dengan cara yang kedua. Pada cara yang kedua, kita memasukkan benangnya tidak seperti ini tadi ya. Oke, tapi benangnya kita tarik ke bawah dari lubang yang di sebelah kanan. Kita tarik, lalu kita lewati lubang yang di area keduanya. Masukkan lagi di sini. Seperti itu ya. Oke, lanjutkan lagi ke sebelah sini. Teruskan sampai berkeliling. Kalau sudah begini sama seperti cara yang tadi, kita akan membuat pitanya. Dapat galonnya, Pak. Oke, sudah selesai untuk cara yang kedua. Jadi di bagian luarnya tidak begitu banyak terlihat pitanya ya, seperti itu. Manis juga seperti ini. Oke, kita lanjutkan cara menghiasnya yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, kita tidak menggunakan pita organdi. Kalau Bunda tidak punya pita organdi tapi punya renda juga bisa. Nih, renda yang seperti ini bisa dipakai nih, atau renda yang bentuk yang lainnya juga bisa. Plus benang. Ya, benang nggak mesti benang yang besar, pakai benang rajut biasa bisa. Apa sayang? Pakai pita yang ukuran kecil bisa, ya. Yang penting pakai ada talinya. Pertama, renda yang besar ini kita lipat dulu begini, lalu kita pasang berkeliling pada topi. Ukuran pitanya sesuaikan ya, lebihnya mau seberapa panjang gitu ya. Nah, kalau saya tidak butuh panjang, begini saja. Lalu kita ikat biasa aja ya, seperti ini aja. Kemudian kita akan menjahitkan benangnya ini ke dalam lubang-lubang topi yang sudah kita buat tadi. Geser, jangan sampai kena di sini ya, bagian tengah yang ini. Jadi kita geser ke sini. Kita tusuk dulu ke bagian pitanya seperti ini.
Lebih bagus kalau pakai rendanya yang memang ada lubang-lubangnya Bunda ya. Kalau tidak ada lubang-lubangnya memang agak sedikit susah. Lalu ini kita tusuk lagi melewati lubang ke sini ya. Nih, masukin ke sini. Jadi tadi kita ke pitanya dulu, dari dalam ke pitanya dulu, baru kemudian kita tusuk masuk ke lubang topinya. Ya, nanti dulu. Seperti itu jadinya. Teruskan bagian bawahnya ini. Setelah itu lanjut lagi masuk ke bagian pitanya, tusuk ya. Lalu tusuk sekali lagi di pitanya, lewatin lagi. Jadi ini untuk mengunci pita rendanya juga supaya tidak bergeser-geser. Masukkan lagi ke lubang topi. Oke, lanjut lagi ke yang sebelahnya. Kita keluar dulu di sini. Ya. Kemudian tusuk pada pitanya. Oke, saya udah hampir sampai ke bagian yang terakhir. Saya tusuk dulu ke pitanya. Tusuk lagi, tembus ke lubangnya ya, ke lubang tali. Oh, tidak tembus ya, maaf, ini sudah yang di terakhir. Jadi setelah tembus satu kali lewati pitanya, rendanya, kemudian yang terakhirnya ini cukup menembus rendanya saja, karena ini udah mau dikunci ya. Oke, sudah begini kita rapikan dulu supaya benangnya nggak terlalu narik dan rendanya jadinya bagus. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita ikat di bagian dalamnya, ikat biasa aja Bunda. Nah, lalu di bagian ujung sini juga kita ikat supaya nggak mudah lepas ya. Kalau mau di masukin dulu apa manik-manik, ini bagus, ini mutiara-mutiara gitu ya. Oke, kita letakkan di bagian dalam. Nah, sudah jadi. Cara menghiasnya yang satunya lagi. Jadi ini masih tetap bisa dibuka-buka untuk memperbesar atau memperkecil ukuran topinya. Nah, ini kalau bisa bagian ujungnya dirapikan, dibuat potongan ya. Oke, itu saja cara menghias topi. Sudah ada 3 cara, silahkan dicontoh atau tambahkan bunga-bunga dan kreativitas Bunda yang lainnya.